Ya. Saya ya di sebelah situ ya. Saya pinjam pulpen boleh, Mas? Mohon ditulis nama pendek Anda ya, supaya saya gampang manggilnya. Ya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan sampai sini? Too much information kayaknya. Ya. Oke. Baik, gantian sekarang Anda yang kenalan ya. Beberapa mungkin sudah ketemu saya waktu matrikulasi tapi belum sempat kenalan ya, nggak ketemu langsung. Jadi saya akan minta Anda menyebutkan nama lengkap, nama panggilan. Mohon dituliskan nama panggilan lalu ditempel ya di sini. Saya juga akan lakukan hal yang sama. Mohon disebutkan S1 di universitas mana, S1-nya jurusan apa, di universitas mana, lalu domisilinya sekarang, ya artinya tempat keluarga Anda tinggal. Banyak yang tugas juga ya dari luar kota ya. Lalu saat ini sudah jadi Pranata Humas atau belum? Dan terakhir masa kerja di PUPR. Nama pendek aja supaya gampang manggilnya. Di sini ya ditaruhnya. Oke, sip. Baik. Yang gak gampang jatuh, ya di mana aja, biar saya gampang. Mbak Nisa, Mbak Dini, Mbak Westi, Mbak Dian, Mbak Tina, Mbak Anis, Mbak Fani, Mbak Tika, Mas Galih, Mbak Hana, Mbak Nanda ya, Mbak Nanda. Oke. Saya Mbak Umi, ya, kenalkan. Halo. Saya sambil nyatet ya. Baik, saya mau mulai dari ujung sini, Mbak Nisa ya. Yang terima kasih sudah datang pagi ya, jam 9 tepat. Juga beberapa di antara teman-teman. Silakan, boleh dimulai. Pagi. Nama saya Anissa Masita, belajar Nisa, Anis kalau di rumah sih juga sama kayak Anis. S1-nya sosiologi di UGM. Dulu juga waktu S1 juga aktif di BASMA sama kayak Mbak Umi. Oh. Lalu saya di Balai Perumahan Jawa 3 di Jogja, Mbak. Jadi di sini ngekos gitu. Terus saat ini jabungnya masih analis kepegawaian, jadi belum Pranata Humas. Lalu kemudian sepertinya sekitar 13 tahun. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Udah tua bukan umurnya ya, tenurnya ya udah tua ya, masa kerjanya. Terima kasih Mbak Nisa ya. Kasih tepuk tangan dong pagi-pagi ya. Oke, berikut Mbak Dini silakan. Pagi. Saat ini apa Mbak di PUPR? Analis teknik dan materi di BPSDM. Oh. Jadi ke pelatihan. Oh gitu. Kurikulum ya. Oke. Pelatihan. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Mudah-mudahan nggak ini ya. 16 kali tepuk tangannya nanti. Ya ya, sip. Biar anget dan biar nggak stroke. Oke, terima kasih Mbak Dini. Silakan Mbak Westi. Jurusan Administrasi Negara. Domisili saat ini di Jakarta Pusat. Saat ini saya belum Pranata Humas sebagai pelaksana. Sebagai, Mak? Pelaksana. Di masa kerja saya sudah 12 tahun. Oh, oke. Lagi tepuk tangan? Oh, sama 12 tahun. Oke. Saya tulis 12 ya. Oh, ini berarti seangkatan ya dulu masuk ya? Oh, iya. Oke. Terima kasih. Berikutnya, Mbak. Selamat pagi Mbak Umi dan teman-teman semua. Nama saya Dian Aryani, biasa dipanggil Dian. Saya S1-nya di Istiqomah SPR.
domisilinya di Jakarta, saat ini di bagian Jakpro Perencana, di bagian data dan informasi. Masa kerja saya sama dengan Mbak Dini 11 tahun. Wah, oke. Pesan lagi, makasih. Selamat. Seangkatan dengan Mbak Tika. Oh, baik. Terima kasih Mbak Dian ya. Senang bisa jumpa. Mbak Tina, silakan. Pagi Mbak Umi, nama saya Martina Tiranti, panggilannya Tina. Saya dari Komunikasi UPH, domisili Jakarta Timur. Saya sudah Pranata Humas dan masa kerja di PUPR 11 tahun. Oh, 11 tahun juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Sama. Ayo, semakin sering semakin tercegah nanti stroke-nya ya. Oke, setelah Mbak Tina, Mbak Anis. Silakan Mbak Anis. Nama saya Anis Yulmurkosopura, dipanggilnya Anis. Saya S1 Manajemen dari Universitas Bakti. Sekarang saya analis kebijakan di PUPR, masih 2,5 tahun. Oh, baru? Oh, oke. Terima kasih. Dua setengah ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anis. Berikutnya Mbak Fani, silakan. Pagi. Saya Nova Fani Rosalia, panggilannya Sani. S1 saya sastra Inggris di UPI. Oke. Kemudian domisili saya sekarang di Tangerang Selatan. Saya di PU sebagai analis kepegawaian dan sudah 10 tahun. Wah, iya. Baik, satu lagi. Ini berarti banyak yang sangkatan ya? Berarti peer group ya, satu cohort gitu. Terima kasih Mbak Fani, Mbak Tika, silakan. Selamat pagi Mbak, nama saya Mustika Chandratasi, panggilannya Tika. Kemudian S1 saya ilmu komunikasi di UNS 11 Maret Solo. Domisili sebenarnya saya instansinya di Jogja Mbak, domisilinya sebenarnya di Klaten. Oh, baik. Tapi di sini saya tinggal di negara Rawamangun. Romangun ya. Terus kebetulan saya jauhnya bukan Pranata Humas, Oh, jadi gitu. jauh saya ke analis pengelolaan keuangan APBN, jadi di bawahnya Kemenlu. Oke. Terus untuk masa kerja, dan saya masuk 2010, jadi jalan 12 13. ke 13 ya. Baik, tepuk tangan dong buat Mbak Tika. Baik. Wah, kita punya S1 Kom juga ya. Wah, yang bukan perantau humas. Ini calon perantau humas. Silakan, Mas Gali. Pagi, Mas. Nama panggilan saya Gali. S1 saya Ilmu Administrasi Negara di Universitas Jenderal Sudirman. Domisilinya di Cibubur. Kemudian saya sudah Pranata Humas. Saya 2010 berarti jalan berapa? 13 tahun. 12 tahun juga. Tepuk tangan lagi buat Mas Gali. Pagi ini masih yang paling ganteng di antara peserta ya. Tapi saya tahu ada satu lagi kan? Ada yang online ganteng sih Mbak. Oh, Ada baik. 2 orang yang online di luar kota, Oh, ada iya. Mas Dio sama Mbak Rahmi. Mbak Rahmi, oke. Makasih Mas Gali. Berikutnya Mbak Hana, silakan. Mbak Umi dan teman-teman, nama saya Hana Hamidah Sahid, panggilannya Hana. Saya lulusan ilmu komunikasi UGM. Terus domisili sekarang di Lebak Bulus, udah Pranata Humas. Bulan April tahun ini masa kerja 4 tahun. Wow, 4 tahun. Ini termasuk yang ini ya, masuk yang kecil ya, yang muda ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Hana. Masih single Mbak. Iya, ya. Oh, penting itu. Ya, Mas Edwin, Mas Keza. Ya. Oke, terima kasih Mbak Hana. Berikutnya Mbak Nanda, silakan. Pagi. Panggilannya Nanda, S1 di POM-UI, angkatan 2004, domisilinya bareng Hana, gitu loh. Belum Pranata Humas, kalau masa kerja Saat ini jadi apa? analis humas. Oh, analis humas. Soalnya waktu PNS belum ada Jakpro. Oh, oke. Masa kerja saya sebagai PNS sudah dari 2010, tapi untuk di PUPR sendiri sejak 2016. 2016. Berarti baru 6 tahunan ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mbak Nanda. Baik. Terakhir, last but not least, Mbak Messi, silakan. Selamat pagi Mbak Umi dan teman-teman. Nama saya Mbak Messi Sabrina, dipanggilnya Messi. Maaf. S1-nya jurnalistik Unpad. Domisilinya di Condet City, Jakarta Timur. Sudah Pranata Humas dan
baik. Terima kasih Mbak Messi. Tepuk tangan lagi terakhir. Berarti sudah 16 kali tercegah stroke-nya ya. Karena sudah tepuk tangan. Terakhir, oh iya, yang baru terakhir datang ya. Silakan Mbak Mutia. Panjang, Mbak. Iya. Karena Selamat terlambat. pagi Mbak Umi dan teman-teman. Pagi. Saya Mutia Susana. Nama panggilannya boleh Tia, boleh Muti, boleh Mutia, bebas. Oke. Bebas. Bebas. Boleh bebas. D3-nya USU, S1-nya Bakri, manajemen, domisili di negara Serpong. Ya. Kemudian saya analis kebijakan, bukan pengamat. Analis Masa kebijakan. kerjanya 3 atau 4 tahun sama kayak anak. Oh baik, terima kasih Mbak Tia ya. Terakhir, oke, terima kasih. Udah lemes banget nih terakhir ya, padahal baru belum 16 ya. Terima kasih semua ya, senang sekali bisa kenalan dengan Anda ya. Baik, saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Eri, tapi hari ini lebih banyak latihan ya. Dan selain latihan yang sifatnya kelompok, juga Anda akan diminta untuk latihan secara individual ya. Jadi mungkin untuk beberapa dari Anda, kalau dilihat dari latar belakangnya, pasti sudah pernah latihan seperti ini ya, karena menjalani mata kuliah riset terapan. Dan sebagian semua bahkan sudah ambil MPK 1 lanjutan ya. Tapi ya mirip-mirip lah, beti lah, beda-beda tipis ya dengan apa yang dipelajari, cuma fokusnya lebih pada terapan tadi. Oke. Baik, ini contekan sebetulnya. Yang paling gampang kalau kita mau tahu metode dari pengumpulan data untuk audit komunikasi, ya cek piramida McNamara. Ini contekan paling mudah ya. Bagaimana kemudian Anda mau ngukur apa aja, input, proses, output, outcome, impact, ada semua di sini ya. Jadi ini adalah selemah-lemahnya studi literatur yang Anda lakukan. McNamara itu nama nomor 1. Jadi kalau Anda mau cek reputasi dari organisasi, ya berarti Anda cek impact, berarti Anda harus melakukan survei kepada masyarakat ya, minimal masyarakat dengan segmen-segmen tertentu yang menjadi target audience Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau cek outtakes, outputs ya, semuanya tuh ada di sini ya. Betul-betul mudah untuk melihat ini. Jadi ini jembatan keledai untuk para praktisi PR, terutama di masa-masa awal melakukan audit komunikasi untuk menentukan metode ya. Jadi mungkin awal-awal Anda tentu mau pesan Anda gimana sih diterima oleh target audience ya. Anda tentu cek via beberapa metode yang ada di sini ya. Udah pernah lihat secara mendalam seperti apa McNamara ini? Belum? Mau dibaca dulu? 2 menit ya. Boleh di Google juga. Kalau kita lihat McNamara piramid ya, di Google ada pasti ya. Jadi itu selemah-lemahnya acuan untuk praktisi humas. Oh iya, buat Anda yang belum sarapan, silakan ambil makanan di belakang, makan di sini boleh ya. Di kelas saya semuanya boleh makan dan minum bebas. Makan nasi padang juga boleh, tapi jangan pakai tangan ya. Silakan. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti ya. Kita silent reading dulu, McNamara Pyramid. Boleh di googling, boleh dibaca di depan. Karena ini contekan paling gampang, jadi saya harap Anda mengenalnya dengan baik ya.
Kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Silakan. Kirain mau kenalan. Kenalan dulu ya. Sebentar ya. Ya. Pagi. Panggilannya Mas Astaf ya. Saya dari Direktorat Bibliotek Karya. Untuk background satunya dari perpustakaan UI. Oh, oke. Dari FIB ya. Sekarang analis atau humas? Untuk jabatan fungsionalnya perantau humas. Oh, perantau humas. Oke. Sudah berapa lama di ini? Di humas. Di PUPR? Oh, PUPR dari 2010. 12-13 tahun ya. Oke. Baik, boleh dong kasih tepuk tangan buat Mas Astaf. Ya, terima kasih. Ya, baik. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan, Mbak Anis. Bentuknya piramid, Mbak. Betul. Terus jadi mau nanya, kenapa Piramid. Apakah itu mempengaruhi luas cakupan yang untuk diukur atau bagaimana? Jadi kenapa harus dibuat seperti itu? Baik. Kalau mungkin Anda lihat ya, sambil saya langsung jawab ya. Di bawah ada input tapi formative research. Itu bukan bagian dari audit. Formative research adalah riset yang digunakan untuk menyusun strategi komunikasi. Dia memformasi, membentuk sesuatu. Bukan bagian dari audit ya. Untuk yang input ya. Karena kalau kita mau bikin strategi komunikasi, misalnya pesan seperti apa sih yang cocok untuk menyampaikan bahwa ada ini loh, ada perubahan kebijakan. Nah, pesan-pesan tersebut harus dicobakan kepada target audience yang tertentu. Nah, itu riset formatif, bukan audit. Karena kalau audit intinya adalah evaluasi. Nah, jadi dari output ke atas itu evaluasi. Ya, jadi formatif itu membentuk basis, makanya dia gede. Ya gambarnya ya paling makin ke ujung berarti makin sebetulnya makin fokus karena ujung dari semua pekerjaan PR adalah apa? Tadi saya dengar reputasi. Jadi sebenarnya ujung itu reputasi aja dan reputasi itu diukur untuk keseluruhan organisasi. Jadi bukan fungsi per fungsi. Nah kalau output dan outtakes itu fungsi per fungsi itu, program per program, campaign per campaign. Tapi kalau namanya reputasi sudah PUPR sebagai kementerian atau government secara keseluruhan gitu. Makanya tajam jadinya. Di bawah itu kerjaannya banyak PR sebetulnya. Ya, tapi ujung-ujungnya adalah masalah reputasi. Tuh. Mudah-mudahan menjawab ya piramidanya. Ya. Baik, nomornya. Silakan Mbak Dian dulu, setelah itu Mbak Anissa. Silakan. Berarti dengan kata
Kasih coklat dong, ada coklat nggak? Silakan. Nasi Padang. Oh, nasi Padang. Oke. Sealiran nama saya nih berarti. Ya. Mbak Dian, silakan. Mungkin Ibu Mbak Umi sekalian menanyakan juga, dengan kata lain itu bisa jadi perencanaan kita untuk melakukan suatu komunikasi, misalnya ada suatu campaign, kita bisa pakai input itu, formative research itu untuk strateginya nanti seperti Betul. apa lebih bagusnya seperti itu. Betul. Ini adalah cara untuk mengetes asumsi-asumsi Anda selaku penyusun strategi komunikasi. Ya, saya pernah punya pengalaman untuk menyusun strategi komunikasi kebijakan subsidi listrik. Ya, karena kan subsidi listrik itu kan udah lama nggak naik-naik tuh ya, TDL ya. Nah, kita coba untuk cek. Tapi waktu itu bukan untuk cek-cek apakah pesannya cocok atau apa, tapi lebih kepada sentimennya tuh gimana. Saya mau share ya, tapi jangan sedih ya. Dan sedih nangis duluan nanti ya. Jadi kalau masyarakat menengah ke bawah yang menjadi target audience dari kampanye subsidi listrik yang akan dicabut itu, ditanya ya, apa perasaan Anda kalau subsidi listrik dicabut? Kira-kira menurut Anda sentimennya apa? Negatif, oke. Negatif itu maksudnya apa? Menolak, sedih. Sedih. Jadi bukan marah ya, sedih. Orang sedih itu gimana sih? Nangis. Ya, sedih. Jadi cuma berorientasi pada dirinya sendiri, pada emosinya, bukan pada problemnya. Dia nggak akan marah, dia nggak akan protes, dia cuma sedih. Dan ketika ditanya biaya apa yang akan Anda kurangi untuk mengganti biaya subsidi listrik itu? Exactly, makan dan minum. Ya, rokoknya nggak diganti. Tapi makan dan minum. Tapi makan dan minum, ya bagaimana bangsa kita nggak banyak sekali kasus stunting kalau begini. Ya, karena makan minum yang pertama. Tapi ada pendalaman yang lebih dalam lagi ketika saya diskusi dengan salah satu teman dari gender studies. Kenapa? Makan dan minum. Karena pengelola keuangan di rumah tangga adalah perempuan. Jadi ibu akan ngurangin tuh makan dan minum untuk bayar listrik. Kalau uang laki nggak bisa diganti. Nggak bisa dikotak-katik. Ya itu buat ini kita ya, pemikiran kita. Ya, jangan nangis. Saya sedih baca. Padahal datanya kuantitatif. Itu udah menyedihkan gimana datanya kualitatif kan? Itu riset formatif. Jadi kita harus membuat kemudian kampanyenya seperti apa kalau sentimennya sedih. Tentu nggak bisa keras-keras kan? Ya, biar empati ini sedikit ya. Para public servant. Walaupun ini bukan masalah yang Anda hadapi di PUPR. Tapi kira-kira mungkin dengan hal yang sama ketika ada, let's say kalau Anda paling banyak berhadapan dengan korban penggusuran, betul? Empati yang sama mungkin bisa dipakai. Ya. Jadi formatif. Bayang ya, kayak gitu. Pentingnya kemudian evidence based. Jadi Anda betul-betul tahu sentimennya, apakah message appeal-nya cocok, apakah kemudian perlu ada semacam istilah-istilah yang diperkenalkan, ya itu masuknya ke dalam input. Mudah-mudahan menjawab. Ya, Mbak Dian. Mbak Nisa lalu Mbak Mamuntia ya tadi. Yang mau tanya, oh Mbak Nisa silakan. Kalau misal kita bikin ketertarikan ini konteksnya mau penyusunan tesis gitu, berarti kita untuk skala itu layak disebut tesis, berarti kita di mana level mana? Apakah juga akan melalui tahapan-tahapan di bawahnya gitu? Wajib juga itu? Tidak sebetulnya. Untuk formatif khusus untuk menyusun strategi komunikasi. Ya, yang namanya strategi komunikasi yang disusun itu betul-betul sifatnya terapan. Sementara yang diharapkan dari tesis adalah sebuah kontribusi untuk pengetahuan. Iya. Jadi harus punya jadi gini. Riset itu terbagi dua. Ada yang namanya riset basic, ya, ingat Neumann ya. Basic dan applied. Kalau ini banyak applied. Sementara kalau basic Anda betul-betul harus cek riset-riset sebelumnya yang disebut dengan state of the art. State of the art itu artinya the latest development dari konsep yang mau Anda bahas. Nah, dari situ kemudian kelihatan, nah lubang-lubangnya boleh Anda isi di situ. Ya, itu tesis. Jadi harus jelas posisi Anda di dalam hasanah
pengetahuan tersebut untuk bisa melakukan sesuatu yang baru. Jadi harus ada novelty di situ. Ya, novelty apapun ya, sekecil apapun, mau mikro, meso, makro ya. Tapi harus ada novelty. Kalau ini kan betul-betul terapan. Betul-betul yang akan Anda lakukan sebagai Pranata Humas. Kalau mau menyampaikan pesan terkait dengan penggusuran misalnya, ya. Masuk nggak sih tupoksi PUPR? Ya. Kayak apa tuh? Message appeal-nya. Ya, itu formatif. Tapi itu nggak bisa dijadiin tesis, ya. Kecuali kalau ternyata Anda menemukan bahwa konsep yang digunakan ini selama ini berbeda dengan apa yang sudah dibahas oleh riset-riset sebelumnya, baru itu bisa. Kalau terlalu praktis juga ini buahaya nanti. Ya. Silakan. Kalau mulai nggak nyaman, saya seneng nih. Ya, berarti udah mulai belajar ya. Silakan, Mbak Nanda. Namanya itu kan tadi yang bagian ini lebih ke strategi ya. Betul. Yang kemarin diajarkan Mas Eri kan bagian itu lebih ke kayak resources yang dimiliki oleh organisasi. Ya, betul. Berarti pas audit input itu yang dilakukan Yang kemarin Mas Eri, ya betul. Jadi apapun itu ya, kalau Anda pakai framework AMEC ya, seperti yang kemarin diajarkan Mas Eri, Anda juga harus cek ya, seperti apa resources yang Anda punya. Paling gampang sebenarnya pakai 5M, mungkin yang di manajemen hafal sekali ya, 5M. Man, methods, machine, ya. Tuh, boleh di googling, 5M itu apa ya. Nah itu bisa dicek. Jadi kalau resourcesnya orangnya cuma satu, ya get real lah ujungnya nanti kemana. Tapi kalau orangnya, timnya ada 10 dan anggarannya besar, ya boleh lah. Kemudian ujungnya, outcome-nya bisa besar. Ya. Yes. Pak, coklatnya masih cukup nggak nih buat Mbak Nanda? Kalau misalnya organisasi yang ingin diaudit itu sudah memiliki dokumen strategi, what role does the document serve? Tujuan. Tujuannya Anda cek tujuan, ya. Makanya kemudian sebetulnya output dari pelatihan ini adalah Anda membuat term of reference alias KAK, kerangka acuan kerja untuk audit komunikasi. Iya. Oh, iya betul. Itu tujuannya karena Anda di Pranata Humas pasti akan perlu bikin itu, ya. Jadi di ujung nanti besok hari Kamis KAK harus sudah ada tentang audit komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok, ya. Tapi nanti saya ini tenang-tenang, ya. Makan gajah juga sesendok kok, ya. Pelan-pelan, ya. Oke, silakan. Ada lagi soal McNamara? Jadi yang bawah ya input itu sebenarnya lebih untuk Anda mengecek resources yang Anda punya. Kalau input yang ada di McNamara untuk formative research, ya. Silakan. Nah, pada dasarnya audit adalah evaluative research. Ya, ini contekan paling mendasar deh sebetulnya McNamara ya. Selemah-lemahnya studi literatur ya itu McNamara. Ada pertanyaan lain? Atau boleh saya lanjut? Boleh lanjut ya. Tapi kayaknya tadi banyak yang nulis-nulis deh. Apa kira-kira? Ya, nggak apa-apa ya. Nanti seiring berjalannya silakan feel free untuk tanya ya. Nah, kalau kita mau melakukan audit komunikasi, berarti kan kita sebetulnya melakukan pengumpulan data. Ya, ada beberapa jenis atau tipe data yang bisa Anda kumpulkan. Nah, ini tipe-tipenya ya yang biasa dilakukan di ranah komunikasi ya. Ada data yang dari pihak pertama, ada data dari pihak kedua, data dari pihak ketiga. Saya ingin Anda lihat baik-baik definisinya dan selama ini Anda pakai apa? Terutama kalau yang buat Pranata Humas ya, pakai data apa? Untuk melakukan audit sejauh ini. Kalau data pihak pertama ya tentu data tentang khalayak pengguna yang dikumpulkan sendiri. Ya. Ini hasil crawling sendiri, ngumpulin sendiri, survei sendiri ya. Dari situ swab, analytics ya. Saya pikir banyak ya pasti yang pakai first party data. Dan ini adalah data terbaik langsung dari sumber. Dan karena banyak sekali sekarang analytics di media sosial ya yang sudah ada ya, sudah available. Jadi Anda sebetulnya kan mengambil data yang memang diposting secara sukarela oleh pengguna. Ya. Jadi itu bisa dilakukan.
Walaupun beberapa platform punya kebijakan yang berbeda-beda ya untuk ini. Narik data dari Facebook jauh lebih susah dibandingkan dengan narik data dari Twitter. Karena Facebook pernah punya kasus. Nanti nonton ya. Udah pernah nonton ya? Netflix tentang Cambridge Analytica? Oh ya harus nonton lah, apalagi S2 komunikasi, gimana? Nanti saya kasih list ya, tontonan ya, wajib gitu ya ditonton. Coded Bias, Social Dilemma ya. Wah, film-film semua ya. Social Dilemma udah, oh good. Malah udah pernah ada yang bikin tesisnya Social Dilemma. Ya. Menarik ya, menarik. Kalau dari sastra bisa tuh bikin biasanya. Ya. Nah, ada second party data ya. Data yang didapat dari organisasi lain. Ya, didapatkan dengan hubungan baik. Misalnya kalau PUPR bisa dapat data dari Jasa Marga, ya. Siapa lagi kira-kira yang bisa provide data untuk Anda? Terkait trip, terkait dengan lembaga manajemen aset negara, betul? Ya. Karena kan biasanya untuk pembebasan lahan tuh ya. Saya sotoy maaf ya, tapi mudah-mudahan itu yang berlaku. Lalu ya ini didapatkan dari hubungan baik. Tapi Anda nggak ambil langsung karena datanya diambil oleh pihak kedua. Ya. Nah yang selemah-lemahnya data nih yang diambil dibeli dari perusahaan. Ya seperti data rating ya, analytics yang dibeli, yang sudah jadi daily social, hotsuite gitu ya, gitu-gitu. Tapi ya itu tadi kekurangannya. Memang murah. Bahkan kadang-kadang available free ya. Gratis, gretongan lah. Tapi yang gretong itu kan biasanya nggak terlalu berkualitas ya. Begitu mau yang premium, kan Anda mesti bayar, ya, bayar pasti. Nah datanya bayar juga tidak terlalu mahal dibandingkan Anda melakukan riset sendiri, karena dia adalah syndicated research. Jadi dia selalu melakukan riset itu, kasih teaser ke user, lalu kemudian kalau mau tambahan bayar, ya bayarnya juga nggak mahal. Tapi data itu available juga untuk pesaing atau untuk pihak lain yang punya kepentingan yang sama dengan Anda. Jadi bukan data eksklusif yang insight-nya bisa digunakan karena orang lain juga bisa dapat insight dari data itu. Ya, nggak eksklusif. Ya? Belasan juta paling. Ya jangan dibandingin pakai kantong sendiri, kantong itu dong ya. Kantong yang anggarannya 145T itu. Ya, belasan juta. Dan murah, kalau itu buat marketing intelligence kan murah. Itu data murah. Ya. Kalau bikin sendiri ratusan juta minimal. Apalah ya. Waduh, jadi buka rahasia. Tapi biasanya memang rata-rata ya awal-awal Anda biasanya butuh untuk sneak preview ya. Sneak preview itu pakai data gratis itu. Mau tambahan bayar belasan juta tadi. Tapi kadang-kadang nggak cukup nih buat kebutuhan saya. Balik lagi ke first party data ya. Jadi Anda harus tahu kapan ya untuk menggunakan data-data tersebut. Nah, dari pengalaman Anda semua bukan hanya terkait audit komunikasi tapi juga terkait riset. Sering pakai data yang mana? First party? First party ya. Karena data terbaik sebetulnya. Nah, berarti kalau first party data, kekuatan utamanya adalah ada di mana? Dilakukan oleh orang lain, pihak lain, atau dikerjakan sendiri? Di in-house, dikerjakan sendiri bahkan. Wow. Ya. Ada juga ya. Ya. Berarti kekuatannya adalah di tugas kita menyusun KAK. Kalau KAK-nya salah, datanya salah ntar ya. Jadi KAK dulu yang pertama. Bagaimana kemudian membuat semua vendor, supplier nurut untuk kebutuhan data Anda. Jadi menyusun KAK yang penting. Kalau nggak tahu nyusun KAK, datanya bisa kemana-mana. Ya, saya sering ngalamin tuh ya. Bukan pemerintahan malah, korporasi besar. Mbak, kita mau ukur brand awareness, ya, karena kita sedang transformasi, kita pindah dari B2C ke B2B, jadi kita mau cek brand awareness. Ya brand awareness kan cuma ditanya 3 aja, kenal apa enggak, ya, top of mind apa, terus 3.
terus bikin survei nasional, ya. Kan sayang banget. Jadi akhirnya harus dicari konsep yang lebih bisa mengakomodir kebutuhan sekaligus juga membantu mereka untuk menavigasi jalan menuju transformasi tersebut. Akhirnya kita pakai tadi, kalau dari PR reputasi dulu cek, ya. Image-nya kayak apa dan lain-lain ya. Salah satu yang pintar adalah MRT Jakarta. Ya. Mereka selalu bikin setiap tahun tuh, buat Public Readiness Index, ya, cek public awareness dulu, public readiness bertahap. Sampai di titik kami pernah bantu di Puskakom 2019 untuk mengecek Public Readiness Index, dan waktu itu dikasih bonus dari kita, cek reputasi yuk. Nah, 2019, 1 tahun setelah beroperasi, dari skala 1 sampai 10, MRT Jakarta itu punya reputasi perusahaan 7,9. Itu baru mulai tuh, udah 7,9 ya. Jadi bagus banget. Aduh, langsung pusing orang korkomnya. Waduh, berarti target yang 8 nih gitu. Malah kayak ya. Gitu kan, karena targetnya pasti naik ya. Itu cerita jadi. Tapi ada juga yang ya so-so aja. Itu perlu dicek, dan minimal 2 tahun sekali Anda perlu mengecek reputasi dari organisasi supaya tahu dalam hal apa nih Anda kurang ya. Dalam hal apa nih yang jadi kekuatan, supaya orang komunikasi itu harus evidence based menjalankan itu ya. Oke. Pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Jadi kalau misalkan di universitas saya belum ada audit itu nggak langsung tiba-tiba ngajuin mungkin kita perlu audit nih, atau kita bertanya sama pimpinan urgensinya apa, berarti harus ada penelitian sebelumnya. Maksudnya kayak tadi yang bilang cek reputasi itu kan berarti bentuknya riset atau survei segala macam gitu. Betul. Jadi nggak langsung ini belum ada nih kita bikin audit gitu. Oh, baik. Audit itu bisa tidak berbasis penelitian sebelumnya, bisa berdasarkan kebutuhan juga. Kebutuhan Anda untuk mengecek misalnya, kita butuh baseline loh, kita belum pernah sama sekali melakukan survei terhadap reputasi organisasi. Kalau nggak pernah, berarti kita nggak pernah tahu sebetulnya nilai dasar kita tuh berapa. MRT tahu nilai dasarnya 7,9, jadi besok-besok dia harus di 8. PUPR gimana? Ada nilai berapa? Supaya kemudian apa yang mesti ditingkatkan dari situ. Jadi selalu ada saat pertama, Mas Astaf, ya, untuk mengecek baseline tadi. Kalau mengecek baseline, kita selalu pakai pendekatan yang sifatnya kuantitatif. Karena tadi ya baseline kan kita butuh indeks. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, kita perlu mengecek insight. Dan itu pendekatannya hanya bisa dilakukan dengan riset yang bersifat kualitatif. Supaya tahu, oh oke, ya indeksnya 7,9, oke. Tapi itu di mata siapa? Di mata penggunakah? Di mata regulatorkah? Di mata mediakah? Di mata yang lain ya? Karena stakeholder kan banyak. Iya. Punya masing-masing ya. Nah, biasanya kemudian larinya jadi ke stakeholder mapping atau stakeholder profiling atau stakeholder perception analysis gitu. Itu kalau baru mulai tuh start ya. Salah satu klien kami di Puskakom ya, ini baru ganti nama nih, ya maklum lah, karena kan lagi tren tuh ya BUMN bikin subholding terus ganti-ganti nama tuh. Ganti nama kan bikin pusing sebetulnya ya. Nah, mereka tuh harus mulai lagi dari awal untuk mapping lagi, ya, mapping lagi kayak apa persepsi stakeholder, karena terakhir dilakukan 2018 sebelum proses transformasi ini dilakukan. Gitu, ya. Yang lain silakan. Oh iya, kalau mau sarapan silakan ya, ambil, makan, bolak-balik, no problem. Baik, ini contoh audit komunikasi. Saya dikasih tahu ya waktunya ya untuk ini. Contoh audit komunikasi, saya mau berbagi ya, yang pernah dilakukan, yang pernah dikerjain aja deh supaya Anda punya bayangan ya. Kita pernah membantu untuk audit komunikasi internal PT Pertamina Persero 2021, lalu juga efektivitas komunikasi publik Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN itu 2021 akhir, kalau Pertamina 2021 awal. Dan lalu instrumen audit komunikasi Kementerian Keuangan tuh 2020 justru. Kita buatin instrumennya. Kita nggak mau ikut ambil datanya, tapi lebih alatnya aja ya. Oke, yang mana duluan ya? Tapi ini for your eyes only, no Insta story. Ya. Karena untuk pelajaran ya. Baik.
Bentar ya. KPCPEN dulu deh. Kalau ini ya, ini diminta oleh Kominfo ya waktu itu. Sebetulnya audit ini lebih untuk mengecek, saya akan langsung ke theoretical framework-nya ya. Kami bilangnya ini riset evaluasi yang merupakan bagian dari audit, ini tujuannya waktu itu. Ya, jadi ada program penguatan komunikasi publik ya. Kemudian ada penanganan, ada 2 nih fokusnya, COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lalu ada upaya untuk mengukur efektivitas dari komunikasi publik dalam bentuk survei waktu itu. Nah, jadi harus mengukur persepsi dan partisipasi. Jadi ada 2, persepsi, ya, which is ada di pikiran, dan partisipasi. Jadi udah behavior, ya. Makanya kemudian kita come up dengan satu theoretical framework. Ini tujuan ya, tujuannya sama seperti itu. Ini theoretical frameworknya. For your eyes only. Jadi kita ambil outtakes, outcomes, ya ke sana. Sampai ke emotional response dan behavior. Jadi kita ukur semua. Cukup banyak, jadi ya pertanyaan-pertanyaannya juga kita turunkan. Sebetulnya pertanyaannya berulang karena kaitannya sama outtakes dan outcome. Ya, ada attitude, ada behavior, ya. Lalu kemudian ada persepsi terhadap sumber sources, ya. Kita kan pakai SMCR ya, sender, message, channel, receiver, ya. Nah, receiver ini ditanya mengenai SMC-nya ini, ya. Sendernya kayak apa? Message-nya gimana, ya. Lalu kanal apa aja, dari mana pesan itu didapatkan, sampai kemudian sikap, attitude, lalu behavior, ya. Attitude, behavior. Outtakes-nya kita juga tanya tuh, suka apa enggak, ya. Lalu paham apa enggak, inget apa enggak, memberi perhatian atau tidak, gitu ya. Tapi semuanya dalam bentuk skala, supaya kalau iya dan tidak kan cuma 2 jawabannya. Tapi kalau skala kan kita bisa analisis statistik secara lebih baik. Nah, ini jadi kuantitatif, 10 provinsi waktu itu, non-probability, karena di Indonesia tuh susah data diambil, jadi kita nggak bisa random. Jadi kita ambil aja 10 provinsi, tapi betul-betul rigid sekali penentuan respondennya. Jadi harus ada Pak RT atau Pak RW, harus ada pekerja transportasi, harus ada guru, nggak boleh ASN, nggak boleh ini ya anggota DPR, nggak boleh gitu. Jadi selalu ada ibu rumah tangga, ada pedagang ya. Jadi betul-betul pakai kuota di situ ya. Dan proporsional, 10 provinsi terpadat plus NTT, pesanan khusus dari Pak Johnny G. Plate. Ini pilih daerah timur kan, tadinya mau Papua tapi akhirnya NTT. Ini secara daring kita kasih, secara daring itu artinya diisi tapi tetap enumeratornya jalan di 10 provinsi itu. Ya. Di wilayah 10 provinsi terpadat dan 1 wilayah Indonesia Timur. Ini contoh ya. Oke, ini 1200 kita pakai ya. Kelihatan nggak sih? Maaf ya. 1264 Desember. Ya. Jadi semuanya dibagi dan harus pengguna aktif media massa atau sosial supaya untuk memastikan bahwa mereka memang pengguna ya. Di situ artinya betul-betul aktif sebagai user baik media massa maupun sosial. Kalau enggak ya betul-betul orang yang terisolasi ya. Ini sebarannya. Ini selesainya kira-kira 4 minggu deh. Ya. 4 minggu. Tapi data kuanti itu jauh-jauh lebih gampang diolah ya. Set, pakai statistik gampang. Siap-siap nanti yang bikin tesis kuali ya. Cuma kerja kerasnya memang di depan. Karena theoretical framework itu yang harus disusun. Ya. Tanya Mas Edwin deh. Ya, yang S2-nya ada metode kuanti ya. Kerja kerasnya di bab 2. Bab 3, bab 4 merem ya, Mas. Selesai berem. Mas Edwin punya tesis salah satu yang terbaik ya. Kasih coklat. Sampai ikut seminar nasional kan?
ditarik. Itu kan tesis-tesis terbaik. Ya. Tanya dong, pembimbingnya siapa? Umi Salamat. Maaf ya Mas, promo-promo. Mumpung. Di Ini- belakang layar aku juga promoin Mbak Umi. Oh ya siap. Kemarin nggak gitu. Kalau PR harus gitu, harus menjaring testimoni orang. Nggak boleh kita sendiri yang ngomong, nggak boleh. Harus orang lain. Ya ini domisili. Ya ini saya gambarin aja cakupan surveinya ya. Ini cakupan surveinya tentang, aduh programnya banyak banget. Jadi ya itu tentang apa namanya informasi umum, vaksin waktu itu ya. Informasi COVID, PPKM, protokol kesehatan, dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, kebayang sih disiksa responden untuk ngisi. Ya, tapi enggak kok. Ada triknya kalau untuk tanya-tanya responden. Ini kelihatan ya dari sini ya, bahwa pengguna media massa dan media sosial ini ya ada sekitar sini. Memang kita jaga sih. Kalau enggak pengguna media massa, media sosial susah kita nanti nganalisisnya. Nah ini keterpaparan terhadap COVID ya. Jadi 92 pernah dapat info COVID, 83 lebih kecil ya. Tentang vaksin, 81 tentang protokol kesehatan, dan 80% pernah dengar tentang PPKM. Nah ini agak menyedihkan nih sebetulnya. Ya, 65% tahu tentang bantuan sosial, 58% ya, makin sedikit sih kalau PPKM. Nah juga KPCPEN juga nggak terlalu dikenal ya sebagai institusi. Ya ini sih sebagai bagian dari refleksi ya. Wah KPCPEN ini kurang membranding dirinya sendiri. Nah baik, ini gambarannya. Jadi TV nasional itu masih merupakan sumber informasi utama buat masyarakat. Ya jadi penting banget masih TV. Ya tapi ini seiring dengan waktu, Anda mesti cek lagi ya. Karena makin lama, makin banyak orang yang meninggalkan televisi terestrial, televisi digital juga, yang bersifat mass media dan lebih banyak nonton YouTube. Nah, ini media sosialnya. Memang bangsa kita pecinta WhatsApp. Ya, WhatsApp tuh paling. Ini 2021, mungkin udah geser. Tapi ini kan proporsional secara usia juga ya, jadi kelihatan yang umum. Media luar ruangnya kayak apa yang dipakai. Lalu seperti apa kemudian jenis pesannya ya, yang kita cek. Nah ini yang paling diingat. Jadi kita cek campaign-campaign yang pernah dikeluarkan. Seperti apa recall-nya, seperti apa pemahamannya ya. Dan satu-satu tuh programnya cek ya. Ini sama juga program vaksinasi. Ayo segera vaksin. Booster 2021 masih yang pertama. Nah ini pesan dan outcome program ya. Jadi penerimaan pesan untuk vaksin tuh positif ya. Tingkat vaksin jadi cukup tinggi. Iyalah ya, mobilisasi kan kalau vaksin. Ya, ini tentang 3M, 3T. Pesan prokes yang paling kurang diingat ya. Ingat pesan ibu malah paling kurang diingat, mungkin karena ini recency effect ya. Dia duluan. Yang lainnya banyak belakangan ya. Ini protokol kesehatan ya, sumber pesannya apa aja. Ini outcomes-nya. Jadi kalau protokol kesehatan, sumber pesannya tuh memang harus pihak yang punya otoritas. Ya, jadi bukan orang-orang yang influencer atau apa gitu ya. Protokol kesehatan tuh kuat banget. Dokter tuh harus. Muka agama iya, masuk. Tapi pejabat lebih kuat. Nah, kalau PPKM, pesan PPKM yang paling ingat adalah perketat prokes, segera vaksin.
Ini benar-benar dicek satu-satu ini untuk outcomes, outtakes dan outcomes-nya. Iya, kantor par kita KPCPEN. KPCPEN minta ya, sampai ke behavior. Jadi, terus kita yang come up dengan outtakes, outcomes, ya macam-macam. Karena memang tugas preset adalah memastikan bahwa konsep yang diukur benar. Gitu. Sebetulnya kalau bikin KK enak, mau data apa sih sebetulnya ya? Gitu. Cuma harus punya bayangan. Ini tentang sikap, tentang intensi, tentang perilaku, apa gitu. Ya, ini pen. Kalau pen paling rendah lah. Ya. Ya, karena KPCPEN bukan satu-satunya institusi yang melancarkan kampanye soal ini. Ya, jadi, Kominfo. Jadi KPCPEN itu sebetulnya konsorsium kementerian ya, tapi kalau untuk komunikasi publiknya di bawah Kominfo, Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik KIP. Ya. Nah ini kita coba cek per ini ya, apa yang paling berpengaruh gitu ya, kita cek, coba kita regress, ya pakai R-square untuk ngecek mana yang paling punya pengaruh, iya supaya tahu ya, sampai kita tahu. Sayang kan datanya kalau nggak diolah kayak gitu. Nah ini kesimpulannya, ya secara keseluruhan sudah efektif, tapi kalau dilihat dari nilai bukan A minus, ya lumayan sebetulnya. Terpahan informasi di semua program lebih dari 80% kecuali pemulihan ekonomi nasional. Jadi mah nggak boleh dicampur. Kalau mau kampanye COVID ya COVID aja, fokus. Kalau pemulihan ekonomi lain lagi gitu. Outcomes-nya dinilai baik, sangat baik, kecuali recall COVID-19 dan PEN dinilai cukup kan? PEN. Ini rekomendasinya itu. Jadi ini bagian dari audit yang kita lakukan ya. Itu untuk yang publik. Tapi memang yang namanya ya, saya sebetulnya punya rasa salut ya pada Anda yang terpanggil jadi public servant. Betul. Karena susah banget. Ya, susah banget kan. Ya, dan benar-benar yang diurus tuh banyak banget dan kompleks ya. Belum lagi urusan komunikasi politiknya. Ya ampun, ya. Nggak usah dikata soal kompensasi ya. Enggak sih. Iya. Sangat ya. Jadi itu panggilan, nggak mungkin Anda jadi public servant kalau nggak panggilan ya. Apa yang mau dicari sebetulnya? Nggak sih? Cari duit? Salah. Enggak. Yang dicari apa ya? Cari impact pasti ya. Cari makna hidup bukan? Ya. Pertanyakan jadi. Iya. Pastilah, dapat apa sih emang? Nggak dapat apa-apa. Urusannya kan banyak banget ya, dan mesti double kerjaannya ya, macam-macam, ngurusin keuangan juga, ngurusin komunikasi juga, ngurusin itu ini ya. Ya. Ya salah satu hiburannya adalah datang training dan kuliah. Iya, kuliah kan hiburan itu. Iya. Wah, kalau enggak kan udah bisa gila itu ngurusin ya. Pahamlah ya. Bentar. Mau lihat yang Pertamina? Mau. Saya tutup dulu ya. Soalnya nanti kelihatan semua klien-kliennya. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma kadang-kadang suka ada yang mau non-disclosure agreement. Jadi nggak mau diketahui sama sekali bahwa mereka membutuhkan riset ini. Jadi kita hormati ya non-disclosure agreement tersebut. Ya. Indikator banyak Banyak. Dipakai sama ke semua responden atau misalnya indikator ini dipakai ke semua? Ke semua. Gimana caranya orang mau ngisi banyak? Ajaibnya diisi. Karena ini sebetulnya ada trik-trik ya untuk membuat indikator yang banyak itu jadi lebih sedikit. Ya.
karena kita nggak ngabis-ngabisin bandwidth mereka ya. Kita nggak ulang-ulang pertanyaannya, kita bikin keywords yang memudahkan ya. Nanti lebih lanjut silakan ditanyakan pada Mas Edwin. Nomor WA aja Nomor Mas Edwin silakan Mas. MPK 2 kebetulan kuali ya. Jadi mestinya udah dibahas di MPK 1 ya. Saya biasanya di kelas udah suka bilang, ada waktu itu salah satu mahasiswa saya 200-an pertanyaannya, 200 item. Tapi ngisinya katanya respondennya seneng, lancar, gampang ya. Karena tadi ya, dia cuma dikasih keywords. Jadi dikasih apa ya, ada beberapa teknik lah dalam hal ini. Sebentar ya. Saya nggak nyangka Anda mau lihat Pertamina soalnya. Kalau audit itu dilakukan dengan menggunakan pihak luar, betul. Ya, tapi ada beberapa audit yang sifatnya Anda sebetulnya bisa lakukan sendiri ketika Anda lulus sebagai master komunikasi, ya mestinya. Modalnya udah ada semua, terutama kalau audit internal sebetulnya. Bisa. Tapi kunciannya sebetulnya gini, buat KAK yang benar, ya. Nah ini audit for your eyes only sekali lagi, no Insta Story. Karena Pertamina tuh wanti-wanti betul, walaupun akhirnya boleh deh Mbak, boleh ditulis di jurnal, boleh Mbak, boleh karena bagus hasilnya. Ya. Oh ini profil, maaf ya, commercial break, ini profilnya LPPSP biasa deh. Nih, kalau dosen jadi proyektor begini deh. Ya. Nah kita lakukan survei ya di Januari 2021, fokus group discussion dan wawancara. Tadinya berdasarkan dari scope of work yang diberikan oleh Pertamina, kita mestinya wawancara dulu ke key person, lalu kemudian ada survei baru fokus group. Tapi karena KPI-nya sudah ditunggu oleh BOD pada Januari, jadi kita lakukan survei dulu. Survei ini dilakukan cuma dibuka linknya tuh seminggu. Dilakukan secara sensus pada 42.000 pegawai Pertamina ya. Jadi disebar umum gitu ya. Yang balik tuh sekitar 1.800-an. 1.800-an bagus sebetulnya ya, di atas 3%, karena best practice dari survei online itu cuma 2%. Ya. Tapi itu cuma seminggu dibuka, hari itu ditutup ditutup linknya, hari Kamis ditutup, Jumatnya kami udah harus presentasi di hadapan Korkom Pertamina ya. Jadi waktu itu saya sama Mbak Hendri itu begadang. Ya. Jadi sensusnya ke 318 ada beberapa yang di out karena apa ya? 42.000 kalau nggak salah. Respon rate-nya 8, nah lebih bagus ya. Lalu olah datanya di 1.800, durasinya 5 hari ya, pengumpulan datanya di survei daring. Nah ini yang diukur, efektivitas komunikasi internal, employee engagement, yang merupakan tujuan akhir dari komunikasi internal itu bukan reputasi tapi employee engagement, dan output komunikasi internal. Ini nggak masuk ke dalam indeks, tapi titipan-titipan pertanyaan yang banyak banget dari konsultan PR-nya Pertamina. Banyak banget. Tapi ya more is more lah. Analisisnya deskriptif, eksplanatif. Ini kelihatan ya? Maaf. Nah ini gambarannya ya, laki-laki perempuannya, biasalah profil dulu kita kasih. Survei kebanyakan diisi oleh middle layer ya. Ini level jabatannya. Ya. Oke. Banyakan S1, ya biasalah profil-profil kayak gini. Ini berdasarkan dari subholding Pertamina yang banyak itu ya. Waktu itu sedang transformasi. Nah ini internal communication index-nya. Ini pakai skala 1 sampai 5. Jadi lumayan, 4,22 ya. Jadi kita cek efektivitas komunikasi kampanye internal, medianya,
Kemudian komunikasi manajemen, artinya dari top manajemen ke employee, hasil pelaksanaan dan aspirasi atau voice. Voice paling kecil ya, tapi itu umum temuannya. Kalau di PUPR mungkin juga voice paling kecil ya. Mancing. Ya, ini pemilihan media komunikasi ini ya. Ini frekuensi, gambaran aja. Sumber pesan ya. Nah, ini yang ini manajemen. Ini ya for your eyes only ya. Jadi ini memang agak mengganggu karena kejujuran dan ketulusan. Nah, itu yang lebih rendah dari yang lain, bukan berarti jelek, tapi lebih rendah dari yang lain. 70%-an lah. Nah, ini nih employee voice kecil. Jadi ke manajemen atas merasa tidak didengar kan. Ke manajemen atas ya tadi. Kepuasannya, tanggapannya. Jadi memang masalah komunikasi internal di mana-mana sama upward communication ya. Karena kebiasaan downward communication. Tapi ini agak-agak catatan ya. Karena dibanding yang lain kita kasih merah-merah tuh. Nah, ini engagement ditanya dengan 3 hal. Engagement itu pada dasarnya seperti skala sikap. Ada hierarchy of effect ya. Mungkin udah belajar ya. Kognitif, afektif dan konatif ya. Jadi saya merasa, saya peduli, saya bekerja keras, ya gitu. Engagementnya tinggi, ya. Tapi mungkin karena nggak ngukur satisfaction terhadap kompensasi kayaknya. Mungkin ada hubungannya. Nah, ini tambahan-tambahan. Ya. Oh boleh. Boleh. Klik gitu ya. Aduh, makasih Mas Edwin. Iya, kok nggak bisa? Nggak bisa. Nah ini, saya nutupin. Engagementnya, tahu, ikut ya, kegiatan-kegiatannya ini udah banyak banget. Mereka banyak melakukan ini nih, town hall meeting. Kelihatan ya, town hall meeting, syukuran, banyak banget kegiatannya. Padahal masa pandemi ini, ya mereka work from home. Tapi engagementnya masih tinggi. Ya. Waktu itu juga lagi campaign dari Kementerian BUMN akhlak, ya. Masih akhlak. Ya, sama ya. Oh, PUPR juga akhlak. Oh, oke. Okay. Kalau saya ditanya tuh saya kurang setuju sama istilah akhlak tuh. Iya. Ya mengacu kepada ini ajaran tertentu kan. Mestinya bikin umum. Email ya, gitu. Saluran komunikasi yang disukai, sukanya email broadcast. Oke. Ini yang paling ini ya, paling tidak partisipatif. Nah ini, ada beberapa kasus di mana mungkin pernah dengar kasus Pertamina yang mengalami kerugian, ya. Tapi ternyata pegawainya justru dengar dari media di luar tentang kerugian tersebut. Tapi kebetulan ya, secara tidak sengaja kita gali. Memang beberapa waktu sebelumnya bonus sudah dibagi. Ya. Iya. Tapi ketika dengar, wah rugi, tapi bonus kemarin nggak ada gitu. Iya. Jadi engagementnya tetap tinggi. Ya. Ini omongan di sini aja ya, buat bercanda-bercanda. Iya. Ini reliabilitas, validitas ya. Kita pakai ICQ ya. Internal Communication Quotient ya. Kita pakai ini untuk mengukur dan kita dapat 9 dimensi untuk Internal Communication Quotient ya. Efektivitas media, kredibilitas pemimpin, tim, komunikasi kepemimpinan, manajerial. Ini beda ya, komunikasi kepemimpinan dan manajerial. Kalau kepemimpinan yang top management, jadi yang CEO, BOD. Tapi kalau manajerial atasan langsung. Tindak lanjut manfaat, employee voice ya, employee voice terkait pimpinan, employee voice terkait atasan dan employee engagement terakhir. Tapi voice-nya ya yang kurang memang. Jadi akhirnya rekomendasinya adalah ini ada analisis korelatif. Rekomendasinya adalah harus lebih partisipatif. Ya. Tapi ini semangat zaman ya. Jadi
nggak bisa dianggap bahwa organisasi itu imun terhadap semangat partisipatif tersebut. Karena komunikasi, bahkan komunikasi sektor publik, itu bagaimanapun ujungnya adalah stakeholder engagement. Ya. Engagement itu menunjukkan bahwa perubahan itu nggak cuma terjadi ke warga, tapi Anda sebagai pengambil kebijakan juga bisa berubah karena masukan dari warga. Nah itu yang pertama kali bisa melakukan sensing terhadap itu adalah mereka yang ada di fungsi boundary spanner, ada di luar organisasi ya, di lapisan tipis ya, yang benjol duluan kalau ada krisis, tak lain dan tak bukan adalah PR. Ya. Siap-siap. Siap-siap punya hati serep. Ya. Strong, betul. Ini terbuka topik-topiknya. Jadi kalau komunikasi publik itu cuma satu arah, ya. Ketika kemudian ada konsultasi publik, Anda mengundang publik untuk kemudian mendapatkan masukan berdasarkan frame of reference Anda. Tapi kalau yang namanya engagement publik, Anda siap berubah juga karena ada masukan dari publik, ya. Nah ini kalau di OECD itu semua sudah masuk ke dalam, semuanya tuh didorong ke arah engagement tadi. Ya. Jadi nggak bisa satu arah lagi. Jadi humas itu nggak sekedar amplifier ya, nggak cuma jadi corong bagi kebijakan, tapi siap-siap bahwa kebijakan itu bisa berubah. Itu yang terjadi pada Dirjen Imigrasi. Ketika pada masa pandemi, kebijakan soal visa itu kaku banget. Instagramnya dibombardir oleh mereka yang mixed marriage ya, pernikahan campuran, nggak bisa ketemu keluarga. Jadi setiap kali posting apapun di Instagram Dirjen Imigrasi, itu semuanya dibombardir soal itu, sampai kebijakannya berubah. Itu cuma pakai Instagram. Jadi siap-siap bahwa itu mungkin terjadi juga ya. Walaupun PUPR sebetulnya selalu mengabarkan good news ya. Oh, ruas jalan tol mana yang dibuka gitu kan. Oh ya gitu. Tapi siap-siap artinya sebagai public servant untuk kemudian berubah ke arah sana. Karena semangat zaman nggak bisa kita lawan. Masalahnya adalah bukan if, tapi when. Ya, kapan? Nah ini narasumber wawancara FGD ya, kita juga lakukan FGD, ada temuan kualitatifnya ya. Ini sedang transformasi, jadi betul-betul suasananya panas banget. Ini masukan, ini kesimpulan rekomendasi ya. Nah ini kesimpulannya, indeksnya sekian, dimensinya sekian, peran atasan ya. Perlu ada training buat atasan untuk mengelola bawahan, karena ini hampir di semua tempat, atasan itu selalu target oriented, kurang people oriented ya. Di PUPR mungkin juga. Semua punya KPI ya, punya IQ. Ya. Boleh nanya, Mbak? Boleh. Oh, wow. Kalau itu yang kuantitatif sama kualitatif, samplingnya tekniknya apa ya, Mbak? Oh, kalau untuk kuantitatif kita pakai sensus. Ya, jadi semuanya dapat. Kalau untuk kualitatif ya tentu purposif. Jadi kita ambil dari level berdasarkan level ya, level manajerial, level staff ya, dari anak perusahaan, dari holding. Lalu juga gini, karena sedang ada transformasi perusahaan itu punya semacam agent of change. Ya, jadi ada kelompok-kelompok khusus tuh yang dibuat ya, yang dibuat untuk menjadi role model. Jadi role modelnya dimasukin jadi FGD, yang non role model juga ikut FGD. Oh itu berbeda tuh, diametral banget. Yang role model fine, bagus, apa. Yang non role model masalah ya. Wah, ya itu. Biasa itu. Nah, tugas-tugas seorang auditor komunikasi adalah mengecek tadi saturasi datanya, seperti apa kemudian insight yang bisa didapat. Ya. Ini kesimpulannya, pelaksanaan komunikasi, sumber pesan ya harus disukai. Ya. Jadi ternyata atasan langsung yang menyampaikan kabar apapun tentang perusahaan lebih disukai daripada media apapun. Jadi memang orang kita tuh memang interpersonal banget gitu. Orang tuh matters gitu. Jadi atasan tuh memang harus betul-betul jadi people manager. Ya. Susah jadi atasan. Nah, jadi keterlibatan pekerja engagementnya lebih bersifat emosional daripada rasional. Ya. Tapi ini ya, karena faktor gaji nggak dihitung. Kompensasi nggak dihitung. Kalau dihitung lain lagi pasti. Ya. Mungkin R kuadratnya nambah, tapi kontribusinya besar.
Tapi pekerja tergerak ya menindaklanjuti komunikasi internal. Hampir semuanya juga tahu dan mengikuti ya. Jadi involve di dalam ini. Padahal ini dalam kondisi pandemi. Kampanyenya juga yang paling dikenal yaitu penanggulangan COVID-19 karena ini terkait dengan hidup matinya pekerja ya. Ini jenis informasinya. Nah, ini yang kami garis bawahi, komunikasi perubahan. Udah pandemi, lalu ada transformasi, dan itu sebetulnya kayak semacam ini ya, suasana yang chaotic karena jabatan jadi nggak pasti ya. Saya di mana, ntar saya dapat kursi apa enggak yang gitu-gitu ya. Itu hal-hal yang betul-betul ya. Ini rekomendasinya. Sumber pesan, manajemen dan atasan langsung harus betul-betul aktif di situ menyampaikan. Terus persepsi sincerity. Ya, hanya untuk di ruangan ini saja. Saluran komunikasi untuk keluhan pekerja karena tadi voice-nya nggak kedengeran. Ya. Lalu penanggulangan penyebaran COVID-19 ya ini terkait dengan program-program. Ya, optimalisasi dan penggunaan terbatas untuk media. Ya, kita cek tuh email broadcast kayak apa, intranet kayak apa, kurang lebihnya gitu ya dibahas satu-satu. Lalu dia juga punya enterprise social networking di dalam ya, jadi kayak intranet. Seringan pakai WhatsApp group. Apa di paper juga begitu? Iya. Hebat sekali. WhatsApp memang tak ada duanya ya. Tapi ingat datanya punya siapa? Itu bahaya. Karena ya harus disadari bahwa itu kan bagian dari rahasia perusahaan juga ya. Itu ini data security itu harus jadi bagian dari pertimbangan penggunaan platform. Hah? Pakai? Enggak. WhatsApp. Iya, pesan dengan emotional appeal lebih disukai ya, kustomisasi dan personalisasi pesan ya, pesan kampanye ya gitu-gitu deh ya. Ini hasil audit ya. Supaya kemudian tahun berikutnya mereka punya masukan untuk program-program komunikasi yang lain. Begitulah ya. Tapi kalau ini respondennya itu di-blast ke semua karyawan Blast. atau per level jabatan gitu? Ke semua. Karena kita juga mau mengecek level of engagement juga dengan kembalinya si questionnaire tersebut. Ya. Tapi lumayan ada 8%-an ya. Walaupun deg-degan juga itu internal communication manajernya. Aduh, gimana nih? Akhirnya bikin hadiah-hadiah gitu ya. Takut nggak banyak yang balikin. Dijadiin disclaimer aja. Bagian dari catatan penelitian. Ya, dia nggak bilang sama kita, bilangnya belakangan. Iya, ya. Tapi kan itu bagian dari mereka punya taktik ya. Iya, taktik sendiri. Kalau kita ditanya sih, jangan gitu, pasti kita jawab gitu. Banyak kayak orang dibuat kuesioner dengan dapat OVO berapa gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi intinya mereka mengisi dulu, baru kemudian belakangan dapet ya. Nggak yang jadi nilainya juga jangan terlalu besar supaya dia tidak termotivasi untuk dapat uang itu gitu ya. Ini juga diberikan kepada mereka 300 yang paling cepat. 300 yang paling cepat. Nah, jadi nggak semua dapat ya. Itu juga belakangan taunya. Ya, begitu ya. Jadi catatan aja ya. Padahal kita mau ngecek tuh engagementnya kayak apa? Oh, 8%. Oke lah kalau 8% berarti. Tapi kelihatan per level bahwa justru yang tidak mengisi questionnaire adalah level-level atas. Tadi kelihatan ya? Iya. Jadi sebenarnya ini segala audit-audit ini ya refleksi dari organisasi bahwa yang atas memang kurang care dengan ini, boro-boro engagement. Yang tengah-tengah ini yang masih berharap naik ke corporate ladder ini yang punya engagement yang tinggi. Ya. Itu mengatakan banyak sekali soal organisasi. Ya. Gitu. Nah, kita nanti bahas instrumen audit komunikasi setelah makan siang. Ya. Tugas Anda tuh, dari tugas sebelumnya, ya. Udah tugas aja. Sabar ya, makan dulu deh biar semangat. Ya. Jadi, tugas sebelumnya sekarang jam berapa, Mas Edwin? Oh, 10:30. 10:30. Jadi, output dari pelatihan audit komunikasi yang 3 hari ini adalah Anda menyusun KAK, ya, Anda menyusun TOR audit komunikasi dari apa yang sudah Anda susun kemarin, ya. Kalau mau berubah boleh, ya. Anda bilang ini kayaknya terlalu luas, boleh berubah, nggak apa-apa. Tapi itu dibicarakan dalam kelompok, ya. Tolong disampaikan dalam format slide.
supaya mudah dipresentasikan ya. Dan yang presentasi nggak boleh yang kemarin, gantian ya. Oh nggak ada. Oh, kalau bisa gantian ya. Kalau enggak nanti apa boleh buat saya akan memberikan Anda coklat ya. Sekalian latihan public speaking ya. Latihan yang kemarin tuh yang 2 minggu yang lalu ya. Jadi sistematikanya ini, latar belakang, tujuan, pakai slide aja. Jadi mudah ya. Cakupan audit, metode audit, durasi waktu dan lini masa, deliverables dan anggaran. Ini nanti di ujung nanti bikin. Jadi sambil jalan tolong dilengkapi ini semua ya. Metodenya segala macam. Nah, sekarang 10:30 masih ya. Kalau gitu gini aja. Bikin dulu ya, berkumpul dalam kelompok ya. Sekarang 10:30 45 menit cukup? 45 menit ya. 45 menit untuk menyusun ini dulu ya. Nah, sambil nanti saya lihat Anda seperti apa perkembangannya. Nanti ada 2 kelompok yang present ya. Random. Saya tunjuk aja ya. Kan ada 4 kelompok kan? Oke. Dibuat ter-audit dari gambaran yang sudah Anda dapatkan ya. Ingat tadi, audit bisa dari ujung ke ujung, bisa juga untuk program satu khusus yang jadi bagian dari PR, Humas ya. Pertanyaan dulu deh sebelum ini, kalau ada pertanyaan terkait ini. Enggak? Kayaknya udah semangat banget mau bikin tugas kelompok. Oke, baik silakan berkumpul dalam kelompok, boleh. Yes, anggaran untuk melakukan audit. Karena nanti bisa jadi Anda kan lakukan in-house, tapi juga bisa Anda pakai konsultan. Jadi biasain semuanya sudah ada perduitannya. Bahkan biasanya ya anggaran bisa umum, kalau dikerintilin lebih bagus, tapi nggak usah deh, umum aja ya, gambaran berapa. Oke? Kita berkumpul lagi jam 11:30 ya. Silakan. 11:30 deh. Biar cukup waktunya. Ya. Bikin dulu atau mau langsung? Oh, sambil makan aja, langsung aja. Yang buat yang belum mengambil snack silakan ambil ya, sambil ngopi santai. Silakan biasa gunakan ruang-ruang di atas ya untuk diskusi. Habis ngalangin. Gue kayak anak hilang ya.